Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari uji hipotesis ya. Salah satu uji hipotesis yaitu pengujian melalui statistik non parametrik ya. Untuk diketahui bahwa pengujian hipotesis sendiri ada dua macam ya. Ada yang bersifat parametrik ya, yaitu dengan menggunakan parameter-parameter, dan ada yang non parametrik yaitu yang tidak menggunakan parameter. Nah, yang parametrik mensyaratkan data itu memiliki distribusi normal, kemudian ada juga mensyaratkan bahwa terbebas dari masalah-masalah asumsi klasik gitu ya. Nah, untuk uji non parametrik itu kita tidak usah melakukan pengujian parameter tersebut sehingga bisa lebih leluasa dalam melakukan pengujian. Nah, apabila kita terkendala dengan data yang misalkan tidak normal atau memiliki masalah asumsi klasik, maka kita bisa menguji data itu dengan melakukan pengujian non parametrik. Baik, pada hari ini ada dua pengujian ya yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah uji hipotesis yang dengan menggunakan uji Wilcoxon ya, dan yang kedua nanti adalah yang menggunakan Mann-Whitney. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya ya. Nah, sepintas ya, bahwa uji Wilcoxon ini adalah digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Jadi sampelnya itu saling berpasangan, misalkan pretest dan post-test gitu ya. Datanya sama, objeknya sama, dan kita mau meneliti ya apakah terdapat perbedaan dua rata-rata antara pretest dan post-test, apakah hasilnya sama atau berbeda. Nah, itu menggunakan uji Wilcoxon. Nah, kalau pengujian Mann-Whitney itu dilakukan pada dua sampel ya, yang atau lebih ya, dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, misalkan kita akan menguji uji beda ya, perbedaan rata-rata antara kelas A dan kelas B. Apakah terdapat perbedaan hasil ujian kelas A dan kelas B, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney, yaitu pengujian dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, kalau Wilcoxon itu adalah yang berpasangan. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke dalam bagaimana melakukan di pengujian tersebut ya di SPSS 23. Nah, maka yang pertama seperti biasa dibuka dulu SPSS-nya ya, dan di sini kita lihat bahwa ada dua data yang akan kita masukkan, yaitu data pretest dan data post-test. Nah, kita mulai dengan pengujian Wilcoxon dulu ya. Nah, maka yang pertama adalah di variable view-nya kita masukkan dua variabel tadi, yaitu variabel pretest dan post-test ya. Nah, seperti ini. Desimal seperti biasa kita nolkan saja ya. Nah, ini adalah nilai pretest, ini adalah nilai post-test ya. Label bisa diisi ataupun tidak. Nah, kemudian setelah itu maka kita langsung masukkan saja data-data di sini ya. Nah, misalkan kita akan buat sembarang ya. Misalkan kita mau melakukan uji beda antara pretest dan post-test di dua 20 ya. Misalkan 20 siswa. Nah, misalkan ini kita datanya kita sembarang ya. Nah, misalkan ini kita datanya sembarang saja supaya cepat dalam pengerjaan. Nah, misalkan ini udah 16, 19, 20. Nah, ini ya. Nah, kemudian nilai post-testnya kita juga masukkan sembarang. Nanti kita akan coba lihat ya apakah misalkan hasilnya akan ada perbedaan rata-rata ya antara
pretest dan posttest atau tidak ya. Nah, oke, dan nah ini sudah kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan ini datanya, maka selanjutnya adalah kita klik analyze ya. Nah, kemudian kita cari non parametric test ya, ini kemudian pilih ini legacy dialog ya. Nah, ini adalah data yang berpasangan Wilcoxon itu ya, maka kita pilih yang relate sample ya. Nah, relate sample to relate sample adalah dua data yang saling berpasangan ya. Nah, selanjutnya kita masukkan pretest ke variabel 1 ini ya, dan posttest ke variabel 2. Kemudian jangan lupa ini Wilcoxon kita checklist ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, nanti kita akan menemukan dua tabel. Yang pertama adalah tabel rank dan yang kedua adalah tes statistik. Nah, di tabel rank ya, di sini kita lihat ya. Nah, di sini yang pertama ada negatif rank ya. Negatif rank itu adalah nilai posttest yang lebih kecil daripada nilai pretest ya. Dan di sini kita lihat ada dua ya, ada dua orang gitu ya, siswa yang nilai posttestnya lebih kecil daripada nilai pretest. Dan positif rank itu adalah yang nilai posttestnya itu lebih tinggi daripada nilai pretest. Nah, ini ada 17 orang. Nah, kemudian yang sama nilai pretest dan posttestnya itu ada 1 orang. Total ada 20 orang. Nah, kemudian ini min rank ya. Negatif rank itu rata-ratanya itu adalah 5,5 penurunannya ya. Kemudian yang positif rank itu rata-rata kenaikannya adalah 10,53 gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan ya antara pretest dan posttest, maka di sini kita lihat di tes statistik gitu ya. Nah, kita lihat asimetri stick to talentnya adalah 0,001 ya. Nah, ketika misalkan kita tingkat kepercayaannya adalah 5%, maka itu harus lebih kecil daripada 0,05. Dan kalau 0,001 itu jelas lebih kecil daripada 0,05, sehingga kalau kita simpulkan bahwa H0-nya itu ditolak ya, yang menyatakan tidak ada perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Kemudian H alternatifnya itu diterima, yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Nah, ini adalah uji Wilcoxon ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba uji Mann-Whitney ya. Nah, pada pengujian Mann-Whitney itu kita akan menguji dua sampel yang tidak berpasangan ya. Maka terdapat perbedaan sedikit dalam pengolahannya ya. Nah, sekarang kita lihat, nah misalkan ini di Mann-Whitney ya, kita akan menguji perbedaan hasil ujian antara kelas A dan kelas B ya, apakah memiliki rata-rata yang sama atau beda gitu ya antara kelas A dan kelas B. Nah, maka dalam pengujiannya, uji beda dua rata-ratanya, kita menggunakan pengujian Mann-Whitney ya, tidak menggunakan yang Wilcoxon. Nah, untuk pengolahannya itu ada sedikit berbeda ya. Nah, maka yang nilai ini nanti kita akan di satu kolomkan ya. Nah, nanti di pengisian variabelnya adalah kita mengisi adalah nilai dan kelas ya. Nah, jadi ada nilai, ada kelas ya. Nah, nanti
yang kelas, karena kita mau menguji antara kelas A dan kelas B, maka kita kasih kode value 1 itu untuk kelas A ya. Nah, kemudian klik add, dan value 2 itu untuk kelas B ya, kemudian add dan oke. Nah, jadi nanti kita akan membedakan kelas A dan kelas B nya itu dengan kode 1 dan kode 2. Nah, misalkan di sini kita masukkan misalkan 20 data juga ya. Nah, misalkan kita masukkan 20 data, kita masukkan sembarang saja ya, apakah nanti nilainya akan sama atau beda ya. Nah, tentunya ketika di dalam penelitian kalian masukkan nilai yang real ya, berdasarkan hasil tes yang sebenarnya ya. Nah, di sini saya masukkan nilai yang secara acak supaya cepat ya dalam memberikan contoh pengerjaannya. Nah, ini misalkan nilainya sudah ada ya, 20 nilai, dan kita akan bagi ini kelas A 10 orang, kelas B 10 orang, maka kita kasih kode 1 sampai 10 ini ya. Nah, dan kemudian kode 2 yaitu kelas B sampai 20 ya. Nah, setelah ini kita mengisi variabel view dan data view ya, maka kita masuk ke dalam pengujiannya ya. Nah, analyze ya. Kemudian non parametric test, legacy dialog, dan two independent sample. Nah, tadi kan yang Wilcoxon itu adalah two relate sample. Nah, yang Menu Whitney adalah two independent sample ya. Nah, kemudian kita masukkan yang nilai itu ke dalam variable list ya. Nah, kemudian yang kelas itu kita masukkan ke dalam grouping. Nah, nanti akan tanda muncul ya, tanda tanya seperti ini. Maka untuk membetulkannya kita klik ini define group ya. Kemudian kita masukkan angka 1 dan angka 2 karena tadi kita mengasih kodenya kelas A dan kelas B nya dengan 1 dan 2 ya. Kemudian kita klik continue, dan jangan lupa ini menu Whitney nya itu di checklist ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, maka muncul ini tabelnya ya, ada 2 tabel juga. Nah, di sini kita lihat ya, di tabel rank, kemudian yang kedua ada tabel tes statistik ya. Di tabel rank maka kita lihat kelas A itu jumlahnya 10 orang, kelas B 10 orang, total 20 ya. Kemudian ini min ranknya, rata-ratanya adalah 9,55 untuk kelas A, dan kelas B adalah 11,45 ya. Nah, ini sum of rank-nya 95,5 dan 114,5 ya. Nah, kemudian apakah terdapat perbedaan dua rata-rata ya antara kelas A dan kelas B ya. Nah, maka untuk menjawab hal tersebut ya, nah kita lihat ya, untuk hipotesisnya itu adalah tadi ya, H0 nya itu adalah tidak ada perbedaan. Kemudian H alternatifnya terdapat perbedaan dua rata-rata ya. Dan ketika H0 itu ditolak adalah ketika nilai signifikansinya itu adalah lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih besar maka H0 diterima ya, yang artinya tidak ada perbedaan. Nah, sekarang kita lihat ya, ini asymmetric sig to Tailed-nya itu adalah 0,459, yang mana ketika kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau alpha 5%, maka ini menunjukkan H0 diterima dan H alternatif ditolak, atau ya hipotesis alternatif kita ditolak, yang menyatakan bahwa kesimpulannya itu berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas A dan kelas B ya. Nah, itu ya. Nah, dan menu Whitney ini dilakukan biasanya pengujian ini untuk menguji metode penelitian.
Misalkan kelas A menggunakan metode pengajaran belajar dengan metode ceramah, misalkan kelas B menggunakan metode tanya jawab atau diskusi ya. Nah, maka terdapat perbedaan enggak tuh hasil belajarnya. Nah, biasanya dilakukan untuk yang seperti itu. Atau misalkan ketika kita melakukan pelatihan, yang satu misalkan diberikan teori ceramah, yang satu diberikan praktek misalkan. Apakah ada perbedaan hasil atau tidak? Nah, maka ini menggunakan menu Whitney ya. Nah, kalau untuk mencari apakah misalkan ada peningkatan perbedaan nilai antara pretest dan posttest dengan objek yang sama, maka menggunakan menu Whitney. Maka menggunakan Wilcoxon. Menu Whitney itu digunakan untuk menguji biasanya metode ya yang dilakukan pada dua objek atau dua kelas yang berbeda. Oke, saya kira demikian ya materi kita pada hari ini tentang pengujian non parametrik ya. Ada yang pertama Wilcoxon dan yang kedua ada menu Whitney. Kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.